Ini dia mobilnya Yol, yang gue bilang. Ya, bentuknya lucu. Namanya Navia Arma. Keren banget. Dia full listrik. Oh iya. Dan udah canggih banget nih. Gimana kalau gue jelasin dulu sama lo? Ini kan bagian depan. Ya, boleh. Gue jelasin ke lo, gue jelasin juga ke Sobat Setir. Ada apa sih di bagian depan dari Navia Arma ini? Kepo kan? Kita mulai dari atas Yol. Iya. Apa tuh? Coba tebak. Apa itu? Sensor kah? Atau apa? Itu kamera dan ada sensornya juga. Jadi mobil ini tuh sensornya banyak Sobat Setir, nggak cuman di depan doang, di sekeliling mobil itu sensor semua. Karena kan dia memang harus memetakan jalur perjalanannya juga Yol. Yes. Dan dia juga ngeliat kanan, kiri, depan, belakang. Jadi istilahnya udah nggak pakai sopir. Yang nyetir teknologi. Keren nggak tuh? Masa depan banget tuh. Masa Gue depan serasa banget hidup di masa tuh. depan banget nih sekarang nih. Nah Yol, jadi ini ada sensor. Ini, yang ini Iya. kamera. Kamera buat apa tuh? Jadi nanti kita bisa lihat dari dalam, bisa mantau dari dalam. Depan ada apa, belakang ada apa. Terus wipernya gede banget Yol, kayak wiper kereta. Iya karena bisa kita lihat layarnya, kacanya juga gede banget ya. Iya betul. Dan di sini ada info. Kalau kita turun ke bawah, nah ini mereknya, tulisannya gede banget, Navia. Biar brandingnya tersampaikan dengan baik ya. Brandingnya tersampaikan dengan baik. Oke. Jadi ini sebenarnya tuh produk kalau nggak salah dari Prancis yang diproduksi di Jepang. Jadi ya kerjasama gitu deh. Kalau kita lihat, ini sih sebenarnya lampu biasa Yol. Ini lampu Ya. DRL-nya. Ini lampu utamanya di kiri. Di sana juga ada. Nah tapi bedanya ini Yol. Apa ini? Ini apa? Kalau ini adalah charging portnya dia nih. Tuh. Kecil ya ternyata ya dari mobil yang segede ini. Tapi Charging charging portnya portnya kecil cuma segini tapi ya. doang. Tapi jangan salah Yol. Dari 0 ke 100 nge-charge itu 7 sampai 8 jam. Cepet dong, gue kira lama loh. Soalnya kan Lumayan mobil cepet. gede kan. Hmm. Gue pikir kayak bakal lama banget nih ngecharge-nya nih. Betul. Dan dari 7 sampai 8 jam nge-charge itu bisa dipakai selama 9 jam Sobat Setir. Lama banget dong. Betul. Dan kabarnya kalau dari 80 ke 100 itu cuma butuh sejam. Jadi Gimana? pas banget nih buat misalnya udah diterapkan nih ya buat angkutan umum misalnya kan. Bener. Berarti kayak kalau dia lowbat cepet banget nih bisa Cepet beroperasi nge-charge-nya. lagi kalau di-charge lagi gitu Betul. Jadi aman. Nah ini sini juga ada lampu sen. Nah ini dia, Yol. kan ya. Apa nih? Ini sensornya, namanya lidar atau itu bahasa Indonesianya. Kalau orang bule nyebutnya lidar. Nah, LiDAR itu apa tuh Kak kira-kira tuh? Jadi lidar itu dia udah nggak pakai, kalau radar itu kan dia kan pakai radio, Ya. pakai sinyalnya melalui radio. Kalau ini enggak, udah pakai lidar. Jadi dia lebih canggih, lebih advance juga dibanding penggunaan radar dan bisa dilihat langsung diterapkan oleh Navia di Navia Arma. Tapi ini guna sensornya tuh biasa untuk apa LiDAR ini tuh? Buat mapping jalan, mapping rute. Jadi sensornya ngebaca terrainnya nih. Misalkan jalanannya belok. Nah, dia duluan nih yang lihat nih. Dia akhirnya ngirim sinyal ke dalam, ke sistemnya, ngeproses, akhirnya bannya belok gitu. Canggih banget ya. Canggih dong, Yol. Iya, gue sampai tercengang loh dengar teknologi-teknologi dari mobil ini. Pastinya, gue juga soalnya. Iya. Sekarang kita lihat dari samping deh. Gimana? Let's Oke, go. let's go. Loh, Nah. kok bentuknya sama kan depan sama belakang? Iya Yol, karena dia di bagian depan dan bagian belakang itu memang katanya sama. Jadinya jadi lampu rem nih Yol. Tuh, lampunya merah kan. Berarti maju mundurnya sebelah mana nih? Nah, sebenarnya mobil ini Sobat Setir, dia bisa maju, bisa mundur juga. Maksudnya dia nggak perlu ada kepalanya gitu Yol. Oh, Depan gitu. belakang sama aja kayak naik kereta. Jadi ini bisa maju juga, tapi di sana Betul. juga bisa maju. Betul, karena di belakang juga ada sensornya. Ini kan sama nih kayak di depan, Iya, ada iya, lidar makanya juga. bentuknya tuh mirip banget sebenarnya. Bener banget. Kenapa sih kok bisa depan belakang? Karena dia sebenarnya setirnya itu four wheel steering Yol. Wih, Apa ngerti nggak lu four wheel Ada. steering? Jadi four wheel steering itu buat Sobat Setir yang nggak tahu, buat roda depan dan roda belakang itu semuanya bisa belok. Nah kelebihannya Yol dengan four wheel steering, jadi untuk belokan patah nggak usah ngambil jauh gitu. Jadi beloknya jadi lebih gampang dan lebih mudah. Jadi kalau belok-belok tuh gampang banget ya. Bener Sobat Setir, terutama untuk putar balik gitu Yol. Udah deh Yol, ngomong mulu daripada kita ngomong mulu, mending kita langsung coba aja kali Udah lah ya, naik gue dalam. dari tadi gue udah penasaran nih sensasinya di dalam tuh gimana sih ya? Let's go. Nah Yol, di bagian kiri sebenarnya kurang lebih sama aja kayak di bagian sana. Bedanya di sini ada pintunya. Pintunya juga ngebukanya nggak kayak biasa nih, Gimana ngebukanya tuh? gini. Bukanya jadi begini gitu. Iya bener banget, dan ini tombol buat ngebukanya.
Jadi di sini ada tombol dan jangan lupa di balik situ juga ada sensor Yol. Sama kayak yang di sana. Oh, sensor samping ya? Sensor kayak samping tadi kan tadi gue udah bilang nih dia punya sensor kan 360 derajat. Jadi setiap sisi memang ada sensornya sobat setir. Udahlah yuk, langsung aja kita cobain yuk. Ya udah, tapi tunggu dulu Kak. Kenapa tuh? Karena di sini itu masih menerapkan protokol kesehatan nih. Jadi kita kalau mau cobain kita harus pakai masker dulu. Jangan lupa sobat setir. Iya, jangan lupa pakai masker dulu ya sebelum naik ya. Let's go. Let's go. Ayo naik. Nah, Yol, gimana nih? Kita kan udah muter nih. Iya. Gimana experience lu? Apakah kayak naik bis biasa? Sebenarnya sensasinya kayak naik bis biasa, cuman ini tuh gue ngerasa lebih smooth dan lebih nyaman aja. Terus Oke. rasanya tuh dingin banget nih Kak. Gue udah tadi kedinginan sebenarnya, tau gak? Bener, gue juga kedinginan. Iya kan? Bener. AC-nya dingin banget. Dan kalau kita lihat dari dalam ya sebenarnya bener kayak bis biasa aja. Di sini Iya. ada emergency stop, ini ada pemecah kaca. Nah, terus ini juga ada nih Yol. Ini buat buka pintu dari dalam, kayak yang dari luar tadi gue Jadi jelasin. tinggal pencet aja nih kalau mau buka pintu ya. Bener banget. Dan yang paling berasa kalau buat gue adalah karena mobilnya full listrik, ini nggak ada suara. Oh iya, gue sampai nggak ngeh loh kalau mobil ini nggak ada suaranya. Bener, biasanya kan gue ngebandingin, tadi kan gue ngebandingin nih sama angkot Iya, atau iya, sama iya, bis, iya, itu bener kan dia banget. loud banget kan. Iya, iya, iya. Sedangkan kalau di sini kayak kita kayak nggak tahu deh kayak naik roller Iya, coaster iya, gitu kan, kayak- cuma pelan. Cuman kayak jalan tuh nggak ada suaranya nih ya. Nggak ada suaranya. Dan hal yang unik adalah mobilnya kan jalan ke sana, Iya. tapi kita duduknya ke sana. Oh iya, Bener ya? banget. Biasanya kan ada pas supir kan Iya. di sini. Tapi sekarang Kali nggak ini ada. kita kayak mandiri banget nih ya. Mandiri karena memang mobilnya Iya. autonomous. Nah, tapi buat sobat setir jangan ragu Yol. Kenapa? Karena di sini juga ada pak operatornya. Bener Jadi banget. pak operator itu kalau misalkan mobilnya kenapa-napa nih Yol, atau misalkan error atau sinyalnya hilang atau ada hal yang tak terduga terjadi, pak operator bisa nge-override nih dari melalui joysticknya yang dipegang oleh beliau. Jadi Gitu. walaupun kalian naik ini tanpa sopir nih sobat setir, kalian bakal tetap aman dan nyaman pastinya. Bener dong, karena ada pak operator. Bener. Oke, sekarang kita merasakan rasanya naik. Iya, enak banget deh cobain ya. Kalian harus cobain banget nih sobat setir. Jangan lupa datang makanya ke Iya, QB betul. West City. Nah, Yol, saking nyamannya duduk di sini sampai lupa gue. Apa tuh? Selain kita duduk yang ngadep seberang-seberangan gini, Ya. di sini juga ada kursi nih, Yol. Oh, Jadi ini bisa dibuka untuk 3 penumpang. Oh, jadi kayak bisa ngisi banyak lah ya sesuai yang Bisa tadi ngisi lu banyak. udah mention Kayak tadi gua kan. mention tadi. Dan selain itu juga kalau mau berdiri nih, itu ada pegangannya juga Yol di atas. Iya. Jadi kayak naik Transjakarta, udah pernah kan naik Ya udah Transjakarta? dong. Pegangan di atas gitu. Tapi karena tadi udah gue jelasin untuk di Cubic ini cuma boleh 8 orang. Ya. Jadi kursi ini nggak dibuka dan kita nggak boleh berdiri. Oke, demi keamanan juga sih ya. Betul. Nah, Sobat Setir, sekarang Kak Rendra lagi keluar nih. Dia lagi mau nyebrang nih, Sobat Setir, pura-pura nyebrang buat nyobain fitur keamanannya dari mobil ini. Dan gimana sih pengeremannya? Semoga dia baik-baik aja ya, Sobat Setir. Nah, Sobat Setir, sekarang gue bakal buktiin fitur keamanannya, yaitu pengereman sendiri secara otomatis. Jadi nanti kalau gue nyebrang, mobil akan berhenti. Ayo Pak, sikat Pak. Kecuali gue pindah jalur. Nih, lihat ya. Ini mobilnya jalan nih. Gue nyebrang. Jadi mobilnya akan berhenti secara otomatis. Itulah canggihnya dari Navia Arma. Ayo kita masuk lagi.